Scan awal memperlihatkan seorang gadis sekolah swasta bernama Mu Xiangxiang. Dalam hidupnya ia tidak punya 3 hal, tidak punya teman, tidak punya latar belakang dan tidak memiliki mimpi. Awalnya ia hanya ingin hidup diam tanpa masalah. Namun sekelompok geng wanita di sekolahnya terus mengganggunya. Hingga di suatu saat mereka mengunci Mu Xiangxiang di kamar mandi. Seorang laki-laki misterius lewat dan membantunya. Tanpa sempat berterima kasih, laki-laki itu sudah pergi dan hanya meninggalkan kancing bajunya yang terlepas. Scan beralih memperlihatkan seorang laki-laki populer di sekolah itu. Ia bernama Qiaonan. Hobinya adalah taekwondo. Ketika ia sedang berlatih, seorang guru memanggilnya untuk ke kantor. Dan di saat yang sama pula ketika di kantor, Mu Xiangxiang datang untuk mengisi formulir permohonan beasiswa. Ketika Mu Xiangxiang mengisi formulir, ia menyadari bahwa salah satu kancing Qiaonan lepas dan itu berarti ialah yang menolongnya ketika di kamar mandi. Sedangkan sang guru terus memarahi Qiaonan karena tidak memikirkan ujian kelulusan dan terus berkelahi. Ketika keluar kantor, Mu Xiangxiang berusaha mengembalikan kancing Qiaonan yang terlepas dan berterima kasih. Namun, Qiaonan justru mengira Mu Xiangxiang penggemar barunya yang ingin memberikan surat. Scan beralih ketika di jalan. Qiaonan melihat seorang anak laki-laki dirundung. Lalu ia menolongnya. Tanpa disangka karena hal tersebut membuatnya mendapat masalah yang lebih besar. Segerombolan preman mengejarnya. Ketika berlari di pinggir danau, Mu Xiangxiang dari arah yang berlawanan menabrak Qiaonan yang membuatnya tercebur. Tanpa pikir panjang, Mu Xiangxiang melompat ke danau untuk menolong. Setelah kejadian itu pada malam harinya, Mu Xiangxiang bermimpi buruk. Ia melihat dirinya dan Qiaonan tenggelam. Namun kaki Qiaonan terjerat tumbuhan danau hingga sulit diselamatkan. Hingga di keesokan harinya, Mu Xiangxiang terbangun dalam tubuh Qiaonan. Setelah mendengar ibu penyapu jalan memanggilnya untuk bangun. Dia sangat kaget ketika menyadari ia memiliki jakun dan 2 gunung kembarnya menghilang. Ia berlari melihat ke dalam air dan menyadari dirinya berada pada tubuh Qiaonan. Hal itu membuatnya berteriak histeris. Di sisi lain, ketika bangun tidur, Qiaonan merasa ada yang aneh dengan sekelilingnya. Ketika menyentuh rambut, ia menyadari bahwa rambutnya panjang dan ada sesuatu yang aneh di dadanya. Ketika berbicara, ia semakin kaget karena suaranya menjadi sangat ringan. Saat melihat kaca, ia menyadari bahwa dirinya telah berada di tubuh Mu Xiangxiang. Sementara itu Mu Xiangxiang dalam tubuh Qiaonan berlari ke rumah dan menemui ayahnya. Ia berusaha keras menjelaskan bahwa ia adalah Mu Xiangxiang. Namun sang ayah tidak percaya dan berusaha menghubungi polisi. Hingga Qiaonan turun dan membawa Mu Xiangxiang pergi ke rumahnya. Mereka merasa ini hanyalah mimpi. Tapi pukulan yang dirasakan terasa sakit. Artinya ini bukan mimpi. Mereka masih ragu bahwa mereka telah berpindah dunia. Seperti halnya yang terjadi di film. Untuk meyakinkannya, mereka berusaha mengecek orang-orang di sekitarnya. Kemudian ayah Qiaonan pulang dan Mu Xiangxiang bertanya diperintah untuk mengecek apakah dia benar ayah Qiaonan bukan. Sebelumnya Qiaonan menyuruh Mu Xiangxiang untuk memukul ayahnya dengan patung kecil berbentuk Sailor Moon. Tapi ketika berhadapan dengan ayah Qiaonan, Mu Xiangxiang justru malah memberikannya. Hingga mereka mencobanya berkali-kali dan yakin bahwa itu benar-benar ayah Qiaonan, yang artinya mereka bukan di dunia paralel. Di tengah kebuntuan mencari solusi, mereka akhirnya mencoba untuk mengulangi kejadian yang terakhir kali terjadi di danau dan menyadari bahwa itu tidak berguna. Qiaonan menyadari bahwa pertukaran tubuh mereka terjadi di hari ulang tahunnya dan kemungkinan akan tertukar lagi di tahun depan. Merasa terlalu lama, ia menarik Mu Xiangxiang ke kotak distribusi listrik darurat. Karena terlalu mengerikan, mereka menyerah dan masuk toko untuk mencari barang yang bisa menyetrum mereka dengan tegangan yang lebih rendah. Dan ternyata masih saja gagal. Akhirnya mereka duduk berdua dan membuat kesepakatan. Qiaonan menyuruh Mu Xiangxiang untuk menggantikannya di klub taekwondo. Tapi Mu Xiangxiang menolak. Karena ia tidak bisa. Qiaonan mengancamnya. Jika ia tidak mau melakukannya, Qiaonan juga menolak untuk menggantikan pekerjaannya. Mendengar itu Mu Xiangxiang memohon. Karena kehidupan keluarganya sedang sulit dan kekurangan uang.
Akhirnya Qiaonan menyetujuinya. Hingga datang dua teman dekat Qiaonan dan menyuruh Mu Xiangxiang untuk mandi bersama. Hingga Qiaonan datang dan menjelaskan bahwa mereka bertukar jiwa. Mendengar itu mereka menganggapnya lelucon dan tidak mau percaya. Mereka menganggap ini hanya akting dan pertengkaran antar pasangan. Mu Xiangxiang berusaha keras menjelaskannya tapi mereka tidak mau percaya. Mu Xiangxiang masih tidak mau menyerah dan berusaha menjelaskan semuanya pada kedua teman Qiaonan. Mu Xiangxiang menemui mereka di pemandian air panas. Melihat itu Qiaonan mengejar Naya tapi petugas melarangnya masuk karena dia perempuan. Di dalam sauna Mu Xiangxiang terus menutup matanya dan menyelimuti dirinya dengan handuk. Sementara di luar, otak Qiaonan mulai liar. Ia memanfaatkan tubuh Mu Xiangxiang untuk masuk ke sauna.